Terima kasih Teh Wina. Terima kasih Teh Wina yang sudah menjadi moderator hari ini dan Teh Tini yang sudah mengawali dengan murojaah surat Luqman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Teh Popon, Teh Siti, ya, Teh Dwi, Bu Rosmana, dan beberapa teman yang lain. Ada Teh Eka juga yang alhamdulillah on cam. Jadi senang melihat wajahnya yang lama ya. Saya tidak kita nggak bertemu ya Teh Eka ya. Teman-teman yang lain juga demikian apabila sedang ada kesempatan dan sempat memakai kerudung dan memakai bedak, silahkan ya dibuka ya. dibuka kadang-kadang dibukalah kameranya gitu sehingga kita bisa kerinduan yang kadang-kadang sudah lama kita tidak bertemu menjadi terobati ketika melihat wajah orang-orang yang sesama pecinta Quran. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk pertemuan kita hari ini. Kita hari ini akan membahas surat Luqman 2 ayat saja, yaitu ayat 20 dan 21. Kita mulai dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Popon yang sudah menunjukkan wajah cantiknya dan ada Dede juga yang ada di situ. Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini kita mulai dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang sungguh telah memberikan banyak sekali karunia-Nya kepada kita, baik karunia yang kita ketahui maupun karunia yang tidak kita ketahui ya. Yang kebanyakan dari semua karunia itu adalah gratis untuk kita, diberikan kepada kita sejak dari kita lahir ya, bahkan sebelum lahir ya, ketika masih menjadi alam ruh, dan setelah itu kita menjadi yang seusia sekarang ya, sudah banyak sekali karunia Allah yang diberikan. Kemudian setelah itu nanti kematian, dan setelah kematian kita menjalani alam yang panjang yaitu alam barzah dan akhirat, yang semuanya itu masih ada di dalam kerangka dari kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Baik, yaitu Al-Bar, Al-Barru, Allah yang Maha Baik, dan Allah Al-Barik, Allah yang Maha memberikan keberkahan kepada semua apa yang ada yang di langit dan di bumi. Sungguh kita di hari ini kita akan belajar tentang ayat yang 20, yaitu ayat yang terkait dengan kontemplasi. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali yang meminta kita untuk berkontemplasi atau berpikir atau bertafakur, apapun ya namanya, tapi intinya kita berhenti sejenak ya. Biasanya berhenti itu badannya masih bisa jalan sih, tapi otak kita yang berjalan ya, ruh kita, batin kita yang berjalan, di mana kita tetap meminta melihat apa yang ada di sekitar kita dan kemudian bersyukur atas karunia-karunia-Nya. Baik. Jadi hari ini kita akan membahas ayat 20. Ya. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbago alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm ya. Yang pertama adalah ilmu, wala hudan wala kitabim mubin. Jadi alam tarau ya. Ini sering sekali kita menemukan kata alam tarau di ayat, di surat-surat yang sudah paling yang sering kita baca, misalnya surat Yasin, surat Al-Kahfi, kebanyakan ada itu alam tarau, alam tarau. Apakah kamu sudah melihat? Apakah kamu sudah melihat? Ini maksudnya adalah melihat dalam, belum nadhoro ya. Yanduruna ilah ya. Ada kata nadhoro, ada kata taro. Taro itu sebenarnya masih bersifat melihat ya. Tapi kalau udah
nadhoro itu artinya melihat dengan berpikir, ya. Tapi di sini ini pun ketika menggunakan kata alam tarau, Allah juga sudah menunjukkan kepada kita apa sih yang harus kita pikir, harus kita lihat gitu. Kita lihat dan kemudian kita pikirkan, dan itulah yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang seperti ini tuh menjadikan kita seharusnya berhenti sejenak. Kita berhenti sejenak dan kita memikirkan ayat ini mau bicara apa. Allah ingin berbicara apa kepada kita. Nah, itulah bedanya kalau kita belajar agama itu, bedanya dengan kalau kita belajar misalnya fikih, ya, belajar hadis, ya. Kadang-kadang itu yang diisi itu adalah otak kita, ya, pengetahuan kita, knowledge kita yang diisi tentang hal-hal yang terkait dengan agama gitu. Akan tetapi ada satu hal, ya, yang terkait dengan Allah, hubungan kita dengan Allah tuh yang harus kita lakukan sendiri, dan itu perintahnya ada di dalam Al-Quran. Di hadis pun tidak seperti itu. Jadi hadis itu lebih aplikatif, lebih apa yang harus kita lakukan secara praktek begitu, ya. Tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang sedekah dan sebagainya, tentang keutamaan-keutamaan. Akan tetapi yang memberikan kepada kita insitasi atau perintah atau anjuran untuk berpikir dan sejenak, dan kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan diri kita kepada ciptaannya, di mana ciptaan Allah itu ada di sekeliling kita. Ada di sekeliling kita, dan zaman sekarang apalagi kita kadang tidak perlu melangkah, tapi di depan internet saja kita sudah bisa melihat kebesaran Allah itu. Dan saya suka, ya, dengan ayat-ayat yang ada alam taraunya, karena di situ Allah ingin menjadikan kita fokus pada apa yang mau Dia sampaikan, dan itulah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau 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 apa namanya, ini beda banget ya. Kalau saya melihatnya beda banget dengan perintah misalnya di dalam hadis gitu ya. Beda, perintahnya tuh beda. Tapi ini tuh adalah bagaimana kita berasik masuk dengan Allah gitu. Bagaimana kita eh, Allah menunjukkan wujudnya seperti ini, ciptaannya seperti ini. Dan coba pikirkan, ketika kamu bisa memahami itu, maka kamu akan makin dekat kepadaku. Maka kamu akan paham tentang siapa aku. Ini adalah buat saya ayat-ayat yang untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita lihat apakah yang Allah ingin sampaikan di dalam ayat 21 ini. Ya, banyak sekali, ini panjang nih. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum. Ya, sakhkhara lakum, bahwa Allah itu sudah menundukkan. Allah sudah menundukkan apa-apa yang ada ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit-langit. Jadi langit itu kan as-samai itu satu, kalau samawati itu banyak. Di langit yang demikian luas itu, ya, ada sesuatu yang Allah ingin sakhara itu sebetulnya bukan menundukkan sih, ya. Bukan menundukkan api, tapi sesuatu yang artinya memberikan servis kepada kita. Bahwa apa-apa yang ada di langit itu pun memberikan manfaat kepada kita. Jadi artinya ciptaan Allah itu menundukkan diri kepada Allah, tapi lakum bagi kamu. Allah menundukkan, ya, menundukkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu lakum bagi kamu. Wa asbago alaikum, dan kemudian Allah itu menyempurnakan ni'amahu, nikmat-nikmatnya kepada engkau, yang nikmat yang dohirota wa batinah, nikmat yang dohir dan nikmat yang batin. Ya, kita lihat lagi, nanti kita diskusikan lagi. Wa minanasi. Takkan tetapi sebagian dari manusia, setelah Allah memberikan banyak kebaikan itu, maka kemudian sebagian dari manusia itu mayujadilu fillahi. Mereka itu banyak yang membantah tentang Allah. Ya, kalau dalam ahli tafsir mengatakan membantah tentang keesaan Allah.
esanya Allah, wujudnya Allah, ya. Dan mereka tuh membantahnya itu bigoiri ilm. Ada 3 hal yang mereka tuh membantah tapi mereka nggak punya bekalnya. Yaitu tidak punya bekal. Yang pertama, tidak mempunyai ilmu. Jadi membantah tapi nggak tahu ilmunya. Walahudan, membantah tapi tidak tidak punya petunjuknya. Ya. Wala kita bimubin. Yang ketiga, dan mereka membantah tapi nggak punya referensi. Nggak mempunyai kitab yang mubin, yang jelas. Ya. Jadi apa sih maksudnya kalimat pertama yang di atas, ya kalimat di atas dengan kalimat yang di bawah itu, maksudnya dan ini ada hubungannya gitu. Jadi kita itu harus mengetahui apa-apa yang ditunjukkan Allah kepada kita tentang yang di langit dan di bumi, dan adalah kita itu berkontemplasi untuk itu, dan kontemplasinya nggak cukup sekarang, tapi nanti kalau misalkan rihlah, jalan-jalan, atau apapun lah, ke kebun, ke taman, atau lihat YouTube pun, lihat Google pun juga akan bisa merasakan kalau kita mengarahkan diri kita kepada ciptaan Allah itu, apa yang Allah inginkan dengan adanya ciptaan-ciptaan Allah itu, ya. Dan maka kemudian itu yang akan menjadikan kita itu akhirnya memahami kebesaran Allah, kebaikan Allah, keberkahan Allah, dan setelah itu kita lihat itu yang bisa melihat ada orang-orang yang akhirnya sampai beriman makrifat kepada Allah, tapi ada waminan nas, ada orang-orang, nah sebagian lain ada orang-orang yang mereka tuh, maaf ya bahasa saya, tapi ngacau gitu, ngaco ya. Jadi membantah. Biasanya orang tuh kalau membantah, biasanya orang kalau berdebat di dalam suatu di kantor, di meeting gitu ya. Kalau membantah itu pasti kan berdebat pasti ada dalilnya, ya. Ini yang kantoran siapa sih yang di sini Teh Ika ya? Teh Ika, Teh Eka yang kantoran jadi dosen ya sekarang ya Teh Eka ya. Iya, Ya. Mbak Ani, Alhamdulillah. Ya kan ada pertemuan, ada meeting ya kan sama rekan-rekan dosen gitu. Teteh maaf ini yang di atas dulu aja. Belum sampai file yang ini. Slide-nya masih yang di atas. Teh Wina. Ya jadi apa namanya? Kalau kita itu ya, ini karena panjang jadi saya ingin teman-teman juga melihat satu persatu apa yang tertulis di sini. Jadi kalau kita itu melakukan perdebatan dengan manusia, ya, kita tuh selalu harus punya materi kan. Ada punya materi. Saya mau kalau saya nggak setuju sama dia. Kenapa saya nggak setuju? Kan harus ada alasannya, ya. Harus ada ilmunya, ya. Apa misalnya contoh ya saya boleh yang lain nanti juga berkontribusi karena hari ini kita akan banyak berdiskusi juga. Kalau misalkan saya dalam bidang saya ada suatu desain sayap, kemudian desain sayapnya itu menurut saya enggak sih enggak gitu. Desain sayap itu harusnya berbanding lurus dengan kecepatan pesawat. Nah, jadi kalau saya ngeliat ada pesawat yang cepat tapi desainnya gendut, nah itu saya pasti protes. Nah, ketika saya protes, kenapa? Ya harus tahu ilmunya dulu. Ilmunya apa ya? Karena sudah belajar gitu. Kemudian punya petunjuk, punya punya apa namanya? Udah punya pengalaman dan kemudian juga punya riset referensi. Kalau perlu ada referensinya. Ini loh ada referensi dari profesor ini atau buku ini yang menunjukkan bahwa apa yang Anda katakan itu tidak sepenuhnya benar. Jadi kan begitu ya. Kalau misalnya kita mau berdebat itu kan harus mempunyai suatu bekal lah untuk mengatakan itu. Jangan jangan kalau berdebat gini, saya tidak setuju dengan itu. Kenapa Anda tidak setuju? Pokoknya saya nggak setuju, pokoknya saya nggak mau, pokoknya saya nggak setuju. Jadi kalau misalkan ada seperti itu apa dalam pikiran kita? Kekanak-kanakan kan, betul nggak? Betul nggak? Jadi ini berdebat tapi kalau orang Jawa bilangnya ada yang orang Jawa nggak sih di sini? Kalau orang Jawa bilang tuh namanya waton kontra. Siapa yang Jawa di sini? Siapa nih? Saya tapi nggak ngerti. Karena lama di Sunda. Oh iya ya. Jadi waton kontra itu adalah itu tuh mah. Waton kontra itu pokoknya nggak ada. Nggak ada ilmu, nggak ada alasan. Pokoknya aku nggak mau aja gitu. Biasanya anak kecil yang seperti itu.
ayo ke sekolah gitu, mandi dulu ya, enggak gitu kan. Ayo mam dulu, enggak mau ya kan. Pergi ke sekolah enggak. Nah, itu namanya kalau orang Jawa waton kontra. Jadi pokoknya apa aja enggak mau. Dan dia tidak punya alasan, dia enggak punya ilmu, dan dia tidak punya referensi. Itu yang disebut dengan apa namanya. Nah, ini yang kemudian jadi kontemplasi kita nanti adalah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Baik, jadi kalimat pertama yang bahasa Arab tuh yang pertama alam taro sampai wabatinah dengan yang kedua waminan nasi mayujadi lufi sabilillah itu ada hubungannya. Hubungannya adalah ilmu, harus punya ilmu, harus punya petunjuk ya, petunjuk dari Allah dan juga punya kitab gitu. Jadi apa namanya? Karena itulah kita benar-benar harus juga apa ya dalam hidup kita tuh kita banyak berkontemplasi, hanya kontemplasi melihat ya, memikirkan ya, nggak usah yang harus yang beberapa jam enggak lah gitu. Pokoknya kalau kita ngeliat gambar ini aja coba, ngelihat gambar ini coba. Eh, apa yang ada di dalam pikiran teteh-teteh pasti berbeda-beda. Coba saya ingin tiga aja. Melihat gambar ini apa yang ada di dalam pikiran teteh-teteh? Silahkan. Satu, saya menunggu sampai 3 orang yang menjawab. Saya itu apa gambarnya tenang kayaknya. Pemandangannya indah, kayaknya damai gitu. Iya. Oke. Yang kedua, silakan. Bu Cucu katanya hidup di pegunungan indah. Indah ya, jadi sama dengan Teh Tini. Satu kali lagi, Teh Eka, saya ingin tahu apa ada yang di dalam pikiran Teh Eka melihat ini. Saya memandangnya dengan langit yang sama, Allah memberikan proporsi yang berbeda-beda di sini. Semacam pencahayaannya di sini terang banget, di sini sejuk, lindung, kayak gitu. Jadi dan ini kayak kadang saya juga melihat langit itu, di sini nggak hujan, di sana hujan, seperti itu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang kuasa Allah itu luar biasa. Iya, jadi bahwa alam ini demikian dinamis gitu ya Teh Eka ya. Iya Dinamis benar. dan dinamisnya kadang-kadang kita nggak tahu kenapa tiba-tiba di sana hujan, di sini cerah, di sini angin, di sini gelap, di sini terang. Dan kita nggak melihat ada sesuatu gitu. Nggak ada yang kayak membawa ada malaikat, kita nggak melihat ada malaikat yang kemudian memindahkan gelap ke dalam terang atau terang dalam gelap. Tapi yang terjadi adalah harmoni, yang terjadi adalah keindahan gitu. Dan kalau saya melihat gambar ini, saya melihat pasti ya, yang pertama keindahan, kedua saya melihat betapa Allah itu memberikan eh, karunia-Nya dengan di alam yang seperti ini, orang-orang yang ada di sini bisa membangun rumahnya yang cantik-cantik, bagus-bagus, mereka bisa bisa bertanam, bisa berkebun, ada hutan, mereka bisa membuat kayu bakar, mereka bisa bahagia, mereka bisa ya maksudnya jadi karunia Allah di sini itu banyak sekali. Dan di balik ketenangan ini, lihat apa yang ada di belakangnya, yaitu gunung-gunung. Kalau gunung itu bergeser dikit aja gimana? Selesai ceritanya. Kalau gunung itu ada yang meletus satu aja, selesai ceritanya. Ya, jadi semuanya ini kita itu sebetulnya di sini dibilang basah lakum itu betul. Jadi Allah menundukkan langit dan bumi itu lakum buat kita. Jadi menjinakkan langit dan bumi itu untuk kita. Karena seperti yang mungkin yang pernah belajar apa yang terjadi sebelum ini bahwa langit dan bumi itu dulunya bersatu dan kemudian berpisah dan kemudian bumi itu berputar dan bumi itu bergolak, semuanya masih wujudnya apa lava, panas ya, dan kemudian akhirnya berputar sekian juta tahun dan kemudian menjadi tanah yang subur, kemudian sampai bisa yang dulunya itu adalah api ya, kan bumi itu kan pentalan daripada matahari. Jadi api bisa jadi seperti ini, bisa seperti indah seperti ini. Itu yang salah satunya yang disebut dengan wasahharolakum. Jadi dijinakkan langit dan bumi itu untuk manusia. Masya Allah. Jadi Allah itu albar.
Al-Barru, Allah tuh Maha baik, Allah Al-Barik, Allah Maha memiliki keberkahan, dan Mubarak yang memberikan keberkahan, ya, barik dan mubarak, dan itu yang harus kita pahami. Ada apa sih yang Allah lakukan untuk kita, sehingga kita ketika mengetahui itu, maka kita makin sayang, makin cinta, makin nikmat menghadapi kehidupan ini, dan jangan lupa mempersiapkan kita walikoa yaumil hadza, dan ketika nanti kita bertemu dengan Allah di hari yang dinanti-nantikan, yaitu di surga nanti. Jadi sejak sekarang harus merintis, ya, merintis pola pikir kita supaya kita itu mengenal Allah, ya, mengenal Allah dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Baik, selanjutnya kita bahas lebih lanjut lagi secara detailnya. Silahkan Teh Wina. Ya, jadi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa semuanya itu mempunyai manfaat buat manusia. Semuanya itu ditundukkan, semuanya itu dijinakkan oleh Allah. Karena langit yang di atas itu bukan langit yang jinak loh, ya. Langit yang di atas itu penuh dengan, ketika seseorang keluar dari atmosfer bumi, astronot misalnya, maka dia akan menghadapi gelombang elektromagnetik, mendapatkan sinar kosmis, macam-macam, ya. Dan meteor, komet itu seliweran kayak gitu, ya. Terus kenapa kita tenang-tenang saja? Kenapa kita aman-aman saja di bumi? Karena kita oleh Allah diberikan atmosfer yang ada 7 lapis itu, dan atmosfer itulah yang menjadi shield atau benteng dari makhluk benda-benda ruang angkasa yang ingin masuk ke bumi, ya. Sehingga kita tuh menjadi bisa hidup tenang dan damai. Karena ingat, ya, yang namanya meteor itu kadang-kadang besarnya segede kota. Segede kota itu padahal sudah dikikis oleh lapisan atmosfer kita, itu makin sudah mengecil, tapi tetap aja sebetulnya dia itu bisa sebesar kota Bandung, kota Jakarta, kota Los Angeles, ya. Dan itu semua Allah tundukkan untuk kita. Allah berikan benteng itu untuk kita, sehingga komet-komet yang datang itu dikikis oleh shield itu atau atmosfer itu, sehingga ketika masuk ke bumi, menyentuh bumi itu sudah tidak ada wujudnya lagi, ya. Masya Allah. Jadi ini yang disebut dengan wasahhorolakum, kami tundukkan mereka untuk kamu sekalian, ya. Kemudian setelah itu Allah memberikan penerangan. Langit itu yang bercahaya itu, yang kelip-kelip itu menjadi penerangan buat kita. Kita mungkin udah nggak merasa perlu, ya, karena kita udah pakai Google Maps, ya. Udah banyak lampu, sehingga kita tidak merasakan manfaat bintang itu. Tapi kalau kita lihat sejarah, saya anjurkan juga Tante-tante dan teman-teman semua di sini untuk belajar sejarah, ya, sejarah manusia. Mbak, sejarah manusia apa? Kan itu nggak ada hubungannya sama agama kita. Banyak hubungannya, karena kita juga manusia. Dengan melihat sejarah, kita melihat manusia itu seperti apa. Dengan melihat sejarah, kita akan bisa memahami kenapa Allah mempunyai ayat-ayat yang kadang-kadang kita tidak pahami. Kenapa Allah kelihatan jahat di dalam narasi-narasi di dalam beberapa ayat Al-Quran. Itu karena kita tidak memahami, karena kita hidup di dalam lingkungan kungkung dalam rumah kita sendiri, tanpa bisa melihat bagaimana manusia itu berevolusi dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Jadi saya anjurkan nanti kalau pengen nonton hiburan itu manfaat, ya, berikan hiburan manfaat. Sekarang udah banyak channel-channel tentang sejarah, lihat sejarah manusia, dan dari situ kita akan melihat betapa karunia Allah tuh banyak sekali yang dilimpahkan kepada kita. Jadi kalau salah satunya bintang di langit itu kan menjadi petunjuk arah. Jadi kalau zaman dulu misalkan dari Mekah ke Madinah itu kan nggak ada jalan tol terus ada petunjuknya gitu kan. Belok kanan ke kiri sekian kilo, kan udah nggak ada seperti itu. Sekarang ada, tapi dahulu kan tidak ada. Jadi kalau untuk mau pergi ke suatu tempat itu harus pandai-pandai membaca bintang supaya tidak tersesat, ya. Itu ada ilmunya, yang sekarang mungkin ilmunya udah mulai pudar, ya. Tapi jangan lupa bahwa manusia tidak hidup hanya di zaman kita saja, tapi manusia hidup di zaman yang sudah lama berlalu, dan kita bisa melihat karunia-karunia Allah di zaman-zaman yang berbeda dengan kita. Ya. Kemudian Allah juga ada bintang juga bermanfaat di siang hari, matahari, ya.
Bayangkan hidup tanpa matahari, apa yang akan terjadi? Kalau hidup tanpa matahari, apa yang akan terjadi? Ya banyak ruginya ya. Eh, apa baju eta apa nggak kering ya kan. Masa gatel pasti nggak kuat. Katanya berpengaruh pada darah juga ya kalau misalnya apa sih kayak tidak bersinar dikurangin satu takaran aja gitu. Allah alam bisawab. Ya, nanti kita lihat ada slide-nya ya tentang itu ya. Baik, saya ingin mendengar dulu cerita dari teman-teman karena ini metode apa namanya ayatnya ada alam taro. Kalian lihat terus apa maksudnya gitu. Ada yang mau lagi yang menambahkan silakan apa yang bisa kalau nggak ada matahari gimana? Kalau tidak Teh ada Marina. mungkin manusia tidak bisa hidup karena makanan juga itu pengaruh dari matahari, pertanian dan sebagainya, air itu tergantung ke pengaruh dari matahari. Oh iya betul Bu, tanaman nggak ada yang tumbuh Bu, kita Iya. mati deh. Hanya itu. Jadi manusia pun mungkin tidak akan bisa hidup Betul, tanpa ada makanan. setuju. Betul. Jadi tanaman mati semua, nggak ada yang bisa hidup. Keren. Nah, ini saya senang nih. Jadi apa kita bertukar pikiran, kita jadi masing-masing berkontemplasi, kemudian kita berbagi. Satu lagi, siapa yang mau berbagi tentang Di kalau chat tidak ada banyak. matahari? Di chat banyak gelap Bun, nggak bisa ngapa-ngapain Teh Marina. Terus Bu Cucu tidak ada vitamin D dan Teh Warniti tidak ada kehidupan. Teh Warniti ini paling top markotop langsung tidak ada kehidupan. Ya betul, gelap ya, iya gelap ya, gelap pun nggak bisa ngapa-ngapain. Iya betul juga, gelap ya, dingin, lembab ya. Kita akan sangat kesulitan. Tidak ada vitamin D, itu juga masalah ya. Jadi kalau nggak ada vitamin D, kita akan pertahanan tubuh kita akan ngedrop dan banyak yang meninggal ya. Oke, terima kasih sekali ini apa namanya interaksinya ya. Saya suka sekali kalau kita bisa berkontemplasi karena jadi sekalian langsung aplikasi tentang apa yang kita pelajari hari ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kemudian Allah menciptakan apa? Awan, ya, menciptakan awan, hujan, salju serta embun yang ada di langit. Coba kalau nggak ada awan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau tidak ada awan? Tidak ada hujan, ya. Tidak ada salju, tidak ada embun, dan ini kita akan bermasalah. Ya. Dan dia jadikan langit bagi mereka sebagai atap atau pelindungnya. Ini kan tadi saya ceritakan tentang atmosfer itu ya. Dan juga setelah di langit maka kita lihat Allah menciptakan di bumi apa yang ada di bumi, ada kita bisa tinggal, ada sungainya, ada airnya, ada pohonnya, ada tanamannya, ada buah-buahan, artinya semua itu adalah makanan buat kita. Karena esensial bagi kita bahwa kita perlu makan. Kalau kita nggak ada makanan, ya kita akan kelaparan dan tidak bisa menjalani kehidupan ini. Jadi ini semuanya coba bayangkan dan Allah itu memberikan kepada kita tuh gratis loh. Setuju nggak? Mbak, tapi saya harus beli ke tukang sayur ya. Itu yang harus dibayar tukang sayurnya. Tapi kan buah-buahannya tuh sebetulnya kan tumbuh dengan sangat mudahnya. Siapa di sini yang suka bertanam? Bertanam. Iya, ada yang suka tanam-menanam nggak di rumah? Saya suka, Bunda. Bu Cucu ya nih ya? Rosmana. Oh, Rosmana ya, Bu Rosmana. Suka ya. Nah itu saya anjurkan teman-teman juga selingkan waktu untuk bertanam, menanam sesuatu dan itu kita akan sangat 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 terpesona dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh aja ya. Bawang itu ya, kita cabai misalnya lagi mahal nih 120.000 per kilo ya sekarang. Ya kita nggak beli sekilo Mbak, iya. Tapi kalau saya perhatikan kemarin itu untuk bikin satu kali sambal itu cabainya aja kita perlu 5.000 gitu ya. Sedangkan yang apa belum bawang merahnya, bawang putihnya dan sebagainya. Ya mahal. Jadi bikin sambal bisa 10 ribuan ya zaman sekarang ini. Nah, tapi coba kita lihat cabai. Cabai itu kemarin saya coba ya. Satu buah cabai ya, satu buah cabai saya coba untuk ditabur, ambil tanah sedikit,
kemudian ada wadah bekas ya, wadah bekas apalah gitu. Saya kasih tanah sedikit, terus kemudian saya taburkan biji cabai itu, kemudian saya tutupin sedikit dengan tanah tipis-tipis di atasnya. Kemudian saya siram, saya tutup dengan plastik, saya diemin. Ya, seminggu sekarang tumbuh tuh. Ada kali 10 ya, 10 pohon Pohon. cabai. Ya, pohon cabai segede gini ya. Nah, ini kalau misalkan nanti setelah agak besar dikit lagi, seminggu lagi mungkin akan saya pindahkan ke polybag kecil apa pot-pot kecil, dan setelah itu mungkin dalam sebulan saya akan pindahkan ke tempat yang lebih besar lagi. Dan itu kalau bilang saya ada 10 pohon, 10 pohon cengkeh domba itu. 10 pohon cengkeh domba itu kalau lumayan loh itu. Ya, saja dulu pernah punya 3 aja lumayan. Jadi bisa buat apa namanya hari-hari buat masak gitu ya. Jadi saya pikir, oh iya ya gratis loh. Jadi saya hanya perlu membeli ya satu satu cabai, dan saya udah bisa mungkin punya 10 pohon cabai, dan setiap satu pohon cabai mungkin bisa menghasilkan nggak tahu 500 Ser- 100 ya. lebih 100 mah lebih loh kalau kita rajin mupuknya itu lebih. Kan itu pohon cabai itu umurnya itu saya pernah punya pohon cabai yang umurnya itu 6 bulan. Dan ini Bu yang bagus pohon cabainya itu jangan dipot terus. Nah, biasanya setelah saya dipot, setelah sudah ukuran tertentu, saya taruh di tanah. Itu bisa tinggi sekali, ada yang saya punya pohon cabai itu tingginya 2,5 meter. Pohon cabai saya itu ada yang umurnya 2,5 meter, dan itu juga Mbak dikasih apa? Kebetulan saya juga bikin pupuk. Saya membuat pupuk sendiri ya, jadi dan itu pupuknya juga pupuk organik, pupuknya juga gratisan, dibuat dari sisa-sisa apa namanya dapur ya. Dan Yes. saya perhatikan lagi, iya beneran itu gratis, bener gratis gitu. Jadi kalau kita tidak menanam, maka kita akan mengatakan saya selalu harus beli. Tapi kalau kita menanam, maka kita akan dapat gratisan. Kangkung aja, coba kangkung ya, kalau beli kangkung tuh 2.000 atau 3.000 ya satu satu bengket itu. Coba jangan setelah dipotong akarnya, kasih batang segini nih akar, potong segini, kemudian taruh di pot atau di apa di tanah gitu ya. eh, Pakai plastik bekas gitu misalnya. Dan itu satu kangkung 2.000 apa 3.000 itu bisa jadi mungkin 10 pohon kangkung ya. Dan 10 pohon kangkung itu kalau dikasih pupuk yang pupuknya nggak usah beli, bikin sendiri, maka dia akan menjadi subur-subur. Dan wah gratis, beneran gratis ini. Begitu ya. Dan kangkung tuh nggak lama loh, cuman seminggu 2 minggu udah bisa dipanen lagi. Dan ketika dipanen dipotong, jangan dipotong akarnya jangan diambil, potong, nanti dia akan tumbuh lagi, siram lagi, tumbuh lagi gitu. Makanya setelah mulai bercocok tanam, saya baru melihat kebesaran Allah gitu. Karena selama ini biasanya beli 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 gitu. Jadi oh berarti saya tuh bukan Allah yang ngasih tukang sayur berarti. Tapi kalau kita menanam, kita akan melihat bahwa tanpa modal, ya hampir tanpa modal kita bisa mendapatkan makanan kita gitu. Oke, selanjutnya kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini kan jarak, ini kita lihat ya jarak beberapa kontemplasi ya, jarak antara uh, matahari, bumi dan bulan, ya. Ya, jadi menurut penelitian ya, setelah diteliti oleh para ahli, maka jarak dari matahari ke bumi itu pas banget, ya, pas pas banget buat buat kita. Kalau 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 apa kalau misalnya matahari itu terlalu dekat dengan kita, maka siklus air itu maka planet itu akan menjadi panas dan siklus airnya menjadi tidak stabil. Tapi apabila apa namanya Pak itu terlalu jauh dari kita, matahari terlalu jauh dari kita, bahkan ada yang mengatakan 1 meter saja ya, 1 meter aja lebih jauh daripada yang sekarang, ya, maka planet itu akan menjadi dingin, dan dalam waktu 6 bulan planet kita itu akan menjadi beku, menjadi es, dan tidak ada kehidupan di muka bumi lagi. Padahal mataharinya masih ada, tapi terlalu jauh 1 meter aja. Masya Allah. Ya, hanya terlalu jauh 1 meter aja, maka kehidupan di muka bumi ini akan punah. Dan itu yang disebut dengan wasakhorolakum. Jadi kami tundukkan semuanya. Jadi pas buat manusia, supaya manusia bisa hidup dengan tenang. Selanjutnya, ketebalan kerak bumi. Ya, ketebalan kerak bumi itu tempat kita berpijak nih.
Tempat kerak bumi itu yang tempat kita berpijak, tempat ada apa namanya, ada gunung ya, ada danau gitu ya, ada air laut ya, itu semuanya itu tipis ya. Itu apa namanya, tipis sekali dibandingkan dengan diameter dari si bola bumi ini ya. Nah, tapi ketipisannya itu terukur sekali gitu loh. Ketipisannya itu terukur sekali menurut para ahli. Jadi kalau sekiranya kerak bumi itu sedikit saja lebih tebal ya, maka akan terlalu banyak oksigen yang berpindah dari atmosfer ke kerak bumi. Jadi oksigennya kalau dia lebih tebal, jadi penyerapan oksigen itu menjadi lebih banyak. Jadi banyak perpindahan atmosfer ke kerak bumi sehingga menjadikan kita kekurangan oksigen karena apa namanya diserap oleh kerak bumi. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau kalau kan oksigen itu ada di mana-mana ya. Maksudnya dia masuk ke dalam air, masuk ke jurang-jurang, masuk ke bumi ya, ke dalam bumi. Kan di dalam bumi kita tajri min tahtihal anhar. Di bawah bumi kita ini ada sungai-sungai yang mengalir sehingga makanya kita ada mata air, ada sumur gitu. Nah, jadi kalau misalnya terlalu tebal dari yang sekarang, maka akan terjadi banyak perpindahan oksigen dari atmosfer ke kerak bumi itu menjadi lebih tinggi. Akhirnya kita sendiri menjadi kekurangan oksigen karena diserap oleh kerak bumi. Gitu ya. Jadi kalau sekarang lebih tipis gimana? Kalau kerak buminya lebih tipis dari yang sekarang apa yang terjadi? Maka aktivitas tektonik dan vulkanik akan terlalu besar sehingga setiap manusia itu tidak bisa hidup tenang karena selalu banyak terjadi gempa dan juga apa namanya vulkanik, ada juga letusan gunung-gunung berapi. Jadi semuanya sudah Allah pas gitu sudah disakharolakum, sudah ditundukkan oleh Allah sehingga kita bisa hidup tenang di muka bumi ini. Selanjutnya, rotasi bumi ya. Jadi rotasi bumi itu kan punya kecepatan ya. Kecepatannya juga sudah pas, sudah sakharolakum ya. Jadi kalau misalkan dia lebih lambat ya. Kalau perputarannya yang harusnya seret itu menjadi lebih lambat set gitu, maka perbedaan suhu pada siang dan malam hari akan terlalu besar. Jadi suhu siang dan malam hari terlalu besar. Seperti yang terjadi dulu waktu di Arab Saudi itu juga besar loh ya. Kalau siang itu bisa 40-50 derajat dan kalau di malam hari itu bisa sampai 5 derajat ya kalau di musim dingin ya. Jadi itu menjadikan orang menjadi sakit ya, sering menjadi makanya banyak terjadi kalau misalnya orang Indonesia yang sakit meningitis di sana karena perbedaan temperatur itu menjadikan tubuh terutama tubuh orang Indonesia menjadi tidak tahan dan lemah pertahanan tubuhnya dan gampang terkena meningitis. Nah, sekarang kalau misalkan dia harusnya begini kecepatannya. Jadi cepat gitu. Kalau cepat apa? Kecepatan angin pada atmosfer terlalu tinggi. Jadi akhirnya akan banyak angin puting beliung. Banyak rumah yang hancur ya. Kemudian kalau kecepatan angin terlalu tinggi juga nanti tidak ada awan dan akhirnya tidak ada hujan juga. Jadi masalah juga buat kita, masalah buat petani. Ya. Wasakhara lakum ya. Selanjutnya nih ada albedo bumi ya. Albedo itu adalah perbandingan, ada satu notasi ya. Nah, itu yaitu bahwa namanya albedo. Albedo adalah perbandingan antara cahaya yang dipantulkan dengan yang diterima ke permukaan, yang dipantulkan dan yang diterima pada permukaan, yang dipantulkan dan diterima oleh permukaan bumi. Nah, albedo ini, nilai albedo ini jika lebih besar ya, maka zaman es itu akan tak terkendali dan akan terjadi zaman es ya. Tapi kalau albedo itu lebih kecil ya, artinya cahaya yang dipantulkan itu kecil, maka terjadi efek rumah kaca sehingga terjadi juga terbukanya ozon sehingga terjadi global warming yang seperti sekarang terjadi dan juga akhirnya terjadi orang-orang yang global warming itu macam-macam ya, bisa terjadi pemanasan global, bisa terjadi es dari kutub mencair sehingga akan terjadi bencana tsunami atau
banjir besar-besaran di seluruh dunia, ya. Jadi global warming. Jadi sebetulnya ini as information aja, kebetulan saya juga pernah bekerja di sebagai juru bahasa di orang-orang yang peduli, yang organisasi lingkungan level dunia, itu disebutkan bahwa sebetulnya ya pada tahun 2020 itu bencana yang paling besar itu adalah global warming. Karena global warming itu bisa menjadikan permukaan air laut menjadi naik, dan kemudian kota-kota itu akan di pinggir pantai itu akan banyak yang terjadi tenggelam, ya. Dan kemudian terjadilah isu itu menjadi sedikit meredam karena adanya COVID. Jadi COVID itu blessing. Jadi sebenarnya COVID itu ya kan, kalau isunya COVID itu adalah buatan manusia-manusia jahat yang ingin membunuh manusia yang lain kan, begitu. Dan juga untuk supaya obat-obatan itu menjadi laku dan sebagainya, itu konspirasinya seperti itu. Tapi Allah justru menjadikan itu blessing buat kita. Kenapa? Kita banyak tinggal di rumah, nggak banyak pakai sepeda motor, nggak banyak belanja. Artinya belanja itu jadi industri itu sebagian kan kolaps ya. Industri itu kan membuat pemanasan efek kaca, pemanasan global. Industri pabrik-pabrik itu, kemudian kita nggak naik mobil, nggak jalan-jalan. Jadi akhirnya global warming itu tertahan oleh COVID. Global Istirahat warming. sebentar. Kenapa, Bu? Ya, waktu COVID itu ada istirahat gitu. Iya, istirahat. Ya, Iya. hikmahnya mungkinnya COVID. Iya. Jadi ini saya juga Masya Allah, jadi ada orang-orang yang bermaksud jahat dengan meluncurkan COVID ini, tapi di satu sisi Allah menjadikan itu blessing buat kita gitu ya. Salah satunya yaitu dengan menjadikan bumi manusia beristirahat, beraktivitas, bumi juga beristirahat dari polusi-polusi yang ditinggalkan oleh manusia gitu. Jadi manusia zaman sekarang kalau terlalu banyak bergerak, terlalu aktif itu malah jadi merusak bumi. Masya Allah ya. Baik, selanjutnya Teh Wina. Kadar ozon ya, kadar ozon jika lebih besar maka suhu permukaan bumi menjadi rendah, menjadi dingin, dan menjadi kita bermasalah dengan suhu yang dingin dan bumi bisa membeku. Dan kadar ozon jika dia itu kadar ozonnya itu lebih kecil dari apa yang sekarang yang normalnya, maka suhu permukaan bumi menjadi panas dan akhirnya kerong-kerontang, dan kita juga menjadikan bumi itu akan mati. Jadi kalau ozon itu kalau terbuka lebih banyak, maka kita akan mengalami pemanasan global, dan kemudian kita akan tadi ini yang lebih kecil ini. Jadi terlalu banyak radiasi ultraviolet menjadikan kita sakit dan sebagainya. Baik, selanjutnya. Jadi ini semuanya menunjukkan bahwa ya Allah itu sudah menundukkan banyak hal untuk kita supaya kita itu senang, selamat, tenang, damai, tentram untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi tugas kita kan apa? Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budu. Tugas kita itu kan untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi oleh Allah itu difasilitasi supaya bisa beribadah kepada Allah gitu. Masya Allah. Ya, kemudian ada lagi misalkan kalau apa yang ada di bumi, apa nikmat Allah yang ada di bumi, yaitu nikmat Allah dalam binatang ternak misalnya. Dengan binatang ternak itu kita bisa macam-macam ya, bisa bikin ayam goreng, bisa bikin steak, bisa bikin tas ya dari kulitnya, bisa punya hiburan, punya kucing ya. Kemudian nanti ada bisnis makanan kucing, ada bisnis daging, ada restoran. Wah, orang bisa hidup dengan ada binatang ternak itu, dan binatang ternak itu semuanya wasakharolakum. Semuanya itu adalah ditundukkan oleh Allah. Sehingga mereka itu menjadi jinak pada kita dan mau diperlakukan apa saja. Kadang-kadang lucu juga ya, mereka nggak berontak ya. Ayam misalnya, ayam tuh hubungan kita dengan mereka juga unik ya, dengan binatang-binatang ini. Contoh misalkan ayam dikasih makan, ya dia senang sama kita. Kemudian setelah itu kita juga senang sama dia. Terus kemudian setelah sekian bulan kita bunuh, kita potong dan kita makan ya. Manusia itu kejam juga sebetulnya. Tapi ya itu memang manusia itu seperti itu ya.
Jadi itu semuanya tuh jinak-jinak ya ke manusia, baik-baik gitu. Coba lihat wajah-wajah itu, wajah-wajah binatang itu kan culun-culun ya. Semuanya baik buat manusia, semuanya ditundukkan oleh Allah sehingga manusia itu bisa mendapatkan benefit atau profit dari adanya hewan-hewan ini. Selanjutnya. Wah, ini baru ayat tadi separuh ayat ya. Kemudian ya ini wa asbago alaikum ni'amahu dohirotau wa batinah. Dan setelah itu, setelah semua yang tadi yang bersifat materi tadi, Allah juga menyempurnakan wa asbago alaikum. Dan kami menyempurnakan ya nikmat-nikmat Allah, ni'amahu, nikmat-nikmat Allah dengan memberikan nikmat yang dohirotan wa batinah. Nikmat yang dohir, yang tadi itu yang kelihatan, yang bisa kita lihat, kan tadi kita bahas tuh yang kelihatan. Tapi ada juga nikmat yang batinah, nikmat yang batin. Apa namanya, nikmat yang batin yang salah satunya adalah apa sih nikmat batin itu salah satunya? Apa sih nikmat batin? Cing, coba tanya. Cinta kasih. Ketenangan. Ketenangan. Nah, ya betul. Ada lagi satu, ini baru satu. Yang kedua, Dipedulikan. Tet ini apa sih maksudnya dipedulikan? Misalnya kan lagi bad mood, terus ada orang teh menghibur. Nah, itu teh nikmat batin. Kasih sayang maksudnya. Ya, kasih sayang. Jadi Allah menciptakan kasih sayang itu di dalam diri kita sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang membahagiakan orang lain. Ya, itu nikmat batin itu. Kemudian yang tadi Ibu Rosmana bilang nikmat apa? Ketenangan ya. Iya, tenang. Jadi apa namanya? Itu juga karunia, itu nikmat itu, ya. Dan salah satu ketenangan itu adalah dengan inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Yang sulit-sulit, ya Allah, aku nggak mampu, tolong ya Allah. Aku mau sholat. Sekarang tolong selesaikan urusan aku ya Allah. Saya tuh karena suka malu ya sama Allah teh, apa kayak minta-minta apa aja gitu, apa-apa minta sama Allah, minta sama Allah. Tapi Allah tuh suka dimintain tuh, masya Allah, saking baiknya Allah ya. Kalau manusia tuh kita dimintain sesuatu tuh kita suka ngedumel gitu kan. Ya sekali bolehlah sekali ya minta apa. Kedua nyebelin, kesel, kita udah mulai kesel gitu ya. Saya jadi ingat istighfar. Saya lagi itu punya pohon mangga lagi berbuah tuh. Udah panen 2 kali ya, udah dikasihin ke tetangga-tetangga, teman-teman. Terus kemarin tuh saya lagi sibuk-sibuk, lagi banyak kegiatan di rumah. Kan saya ada bisnis kecil ya di rumah, bisnis eh, apa namanya, homestay. Nah, kemudian saya lagi sibuk, suami saya juga lagi sibuk, ada tamu gitu. Ada anak kecil ngetok teng tong gitu kan. Ya. 2 orang, 3 orang, anak-anak umur tanggung gitu kan, remaja. Terus bilang sama suaminya, "Pak," suami saya, "Pak, saya mau minta mangga," katanya gitu. Suami saya, "Gimana caranya?" "Kita naik, Pak," katanya. Mau naik. Terus, aduh, Mas, kita harus ngasuh anak-anak orang nih, 3 orang. Bilang aja sama mereka, besok datang ke sini siang jam 12 nanti kita bawain, kita kasihin gitu. Benar, tadi pagi-pagi saya di sela-sela saya juga menerima tamu, hari ini juga ada banyak tamu yang datang. Di sela-sela itu saya sama ya yang khadimat saya itu nyengket mangga karena tahu jam 12 nanti ada yang mau datang gitu ya. Jadi akhirnya tapi jam 12 belum datang-datang ya. Siapa yang mau silakan datang ke rumah tuh masih ada jatah mangga, ada 10 biji gede-gede. Tapi nggak datang-datang tuh anaknya, nggak tahu kapan datangnya. Nah, enggak, tapi maksudnya contoh aja, saya merasa terganggu gitu loh. Ada yang datang, saya lagi sibuk, saya harus meladeni mereka dan kalau mereka naik ke atas kan saya harus ngeliatin kalau ada apa-apa jatuh atau apa masalah orang tuanya marah sama kita ya. Ya aja kita kasih aja. Nah, tapi Kak Allah tuh nggak ada kayak gitu-gitunya. Allah itu kalau kita minta itu, aduh, masya Allah, suka dikabulin aja gitu. Asalkan kita mau ibadah, mau berbuat baik, mau zikir, udah sama Allah tadi kasih gitu loh. Dan kita mintanya berkali-kali, ya nggak apa-apa gitu. Allah tuh suka dimintain, bahkan Allah tidak suka orang yang tidak meminta kepada Allah. Jadi itu bedanya Allah sama kita, sama manusia. Kalau manusia diminta itu suka suka nggak suka, tapi kalau diminta tuh suka karena itu berarti hambanya ingat kepadanya. Masya Allah.
Masya Allah. Jadi sekarang apalagi nikmat batin itu ya, untuk keterangan itu bagaimana supaya mendapatkan keterangan, maka diberikan oleh Allah itu dikirimkanlah Rasul, dikirimkanlah Nabi, dikirimkanlah Al-Quran, kitab-kitab, Injil, Taurat, supaya manusia itu bisa menemukan jalan tenang. Karena jalan tenang itu ada inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketenangan itu hanya bisa didapatkan dengan ingat kepada Allah. Karena hidup di dunia ini banyak sekali yang tidak bisa kita selesaikan. Sehingga kalau kita tidak mempunyai pegangan, kita punya pegangan yang bisa melakukan membantu kita, maka kita akan goyang. Jadi apa namanya? Ini adalah karunia ketika seseorang tuh bisa merasakan kehadiran Allah, maka itu adalah salah satu ni'amahu, nikmat-nikmat dari Allah kepada hamba-hambanya. Nah, jadi hubungan kita dengan nikmat batiniah itu adalah, ini menurut tafsir, hubungannya itu adalah dengan mengutus para nabi dan rasul, dengan ada kitab-kitab, sehingga menyingkirkan semua keraguan, menyingkirkan penyakit-penyakit hati, menyingkirkan kecemasan, menyingkirkan was-was itu hanya dengan karena adanya tuntunan yang diberikan Allah melalui Rasul dan kitab-kitabnya, gitu ya. Dan kemudian selanjutnya di dalam lanjutannya ayat tersebut, silakan satu kali lagi sebutkan di sini, maaf. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudan wala kitabim mubin. Jadi kemudian ada manusia yang kalau berpikir kepada apa yang diciptakan Allah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka akan sangat sangat senang kepada Allah, sangat cinta kepada Allah, sangat rindu kepada Allah, sangat bergantung kepada Allah. Akan tetapi di waminan sebagian dari manusia itu ada yang membantah tentang keesaan Allah dan wujud Allah dipertanyakan, apakah Tuhan itu ada apa enggak, dan bahwa manusia hidup itu karena kebetulan yang ada di dalam alam semesta ini sehingga menjadi badi manusia. Loh, kita nih hebatnya sempurnanya kayak gini kok dibilang kebetulan tuh kan. Ini kan karena mereka itu ingin sekali membantah. Dan akhirnya setelah mereka membantah wujud Allah, mereka membantah tentang keesaan Allah. Mengatakan bahwa Allah itu ada temannya, ada pembantunya, ada anaknya, dan itulah yang kemudian sangat tidak disukai Allah. Karena kalau orang sudah melakukan hal-hal itu, artinya dia tidak mengenal Allah. Dan cara mengenal Allah sebaik-baiknya ya lewat suratnya Allah, lewat tuntunan, itu gak ada jalan lain. Kalau misalkan ada orang, saya mau cari jalan lain untuk mendekat kepada Allah, sesat jatuhnya nanti. Atau kalau enggak berliku-liku ya, sehingga baru meninggal, itu bergantung pada karunia Allah aja, baru meninggal baru ketemu dengan Allah. Akan tetapi dengan adanya petunjuk seperti ini, maka Allah itu memberikan ketenangan ya, nikmat yang batiniah tadi, nikmat yang dohiroh diberikan, nikmat batinnya juga. Dan kemudian di sini ada satu hal yang kita bisa tarik kesimpulan, yaitu adalah tentang orang-orang yang yujadilu fillah ini, yang mendebat Allah itu, coba kita perhatikan ada 3 hal yang mereka tidak punya. Yang pertama, bigoiri ilm, mereka nggak punya ilmu. Kenapa mereka nggak punya ilmu? Karena saya mau tanya, ilmu kepada Allah itu adanya di mana? Ilmunya Allah itu ada di mana? Ilmu tentang Allah ada di mana? Al-Quran. Iya, dalam kitab-kitabnya Teh Tini. Di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab yang dulu, yang Injil, kitab Taurat, itu ada ilmu tentang Allah. Jadi kalau yang sekarang, yang Al-Quran yang dijamin ya 100% itu original. Kalau yang lain sudah ada campuran-campurannya. Akan tetapi itu adalah ilmu yang paling yang nggak ada ilmu lain yang setara dengan itu. Tidak ada jalan lain menuju kepada Allah hanya melalui Rasul dan kitab-kitabnya. Karena kalau cari jalan lain tuh bisa tersesat gitu. Pasti karena hanya ada jalan Allah dan ada jalan setan, nggak ada yang lain. Jalan netral nggak ada. Karena netral itu juga jalannya setan, ya. Dan kemudian yang pertama, mereka tidak ada ilmunya. Jadi berdebat gitu. Jadi kadang-kadang suka males ya kalau ngeliat orang berdebat tapi nggak punya ilmu tuh. Ilmunya ilmu duniawi. Yang kedua, mereka tidak mempunyai hudan.
tidak mempunyai petunjuk, tidak mempunyai petunjuk, mereka berdebat, tapi mereka tuh nggak punya petunjuk, nggak punya, misalnya gini ya, contoh misalkan, saya mau ke Jakarta nih, gitu kan. Oh iya, bisa nanti lewat tol Paster, kemudian nanti ikutin aja tol Paster, kemudian nanti lihat pelang ke arah Jakarta, ikutin aja. Nah itu namanya petunjuk itu. Hudan itu petunjuk itu. Tapi kemudian ada orang yang dia tidak memiliki petunjuk, tapi sok tahu. Dia bilang, oh bisa nanti ya lewatnya itu eh, boleh lewati tol Paster bisa, atau dari Cimahi kemudian masuk Baros. Nah setelah itu nanti lihat ya, nanti lihat ke arah Surabaya. Karena Surabaya itu, setelah Surabaya itu adalah Jakarta, katanya. Saking ngacaunya seperti itu. Jadi ya, apa namanya, nggak punya petunjuk tapi ngomong gitu. Yang ketiga adalah tidak mempunyai kitabi mubin, tidak mempunyai satu buku kitab yang benar yang menjelaskan tentang Allah itu. Kalau dalam hikmahnya, kalau di dalam apa ayat ini, kalau saya mengambil ada hikmah yang saya petik itu adalah tentang kalau kita berbantah-bantahan dengan manusia, ya, kalau kita tidak tahu materinya, kita tidak tahu permasalahannya, ya, kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu petunjuknya, kita tidak tahu referensinya, maka lebih baik diam daripada berkata yang tanpa ilmu. Ya, jadi ini adalah hikmah daripada ayat 20. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebetulnya saya masih ada ya, Teh Wina. Coba lihat Teh Wina. Quick look Teh Wina ke bawah. Nah, ayat 21 tentang setan. Quick look lagi. Ting tung ting tung ting tung tentang setan. Oke, mungkin harus kita tunda untuk minggu depan, dan kita akan mungkin kita tutup dulu, apa maksudnya kita tanya jawab ya. Karena kita waktunya sudah tinggal berapa menit tuh Teh Wina? 7. 7. Oke, kita tutup dulu ininya, slide-nya. Baik, kita isi dengan tanya jawab. Silakan. Ibu-ibu, teteh atau akang, bapak yang mau ditanyakan atau mau share-share tentang nikmat Allah ya, tadi banyak sekali, atau mau share lagi dengan pertanyaan. Oh, ada Bu Titi ya. Selamat datang Bu Titi. Bu Titi, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Bu Titi ini tetangga saya. Yang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung. Oke, selanjutnya bisa Izin dibacakan Teh bertanya, Wina? Bunda. Oh ya, boleh Teh Eka. Mangga, silahkan. Ya, terkait dengan tadabbur tadi ya Bunda, bahwa kalau seandainya manusia itu suka berbantah-bantahan, dan kalau seandainya kita nggak tahu ya lebih baik diam. Nah ini saya temukan ada salah seorang dosen senior saya, itu dia rajin membaca, dan keilmuannya itu nggak perlu diragukan. Tetapi yang saya menjadi sesuatu hal yang terbantah itu adalah dia mempercayai bumi itu datar, Bunda. Nah, itu Iya. yang saya pun nggak bisa mendebat untuk itu, tapi dia memiliki banyak banyak fakta-fakta empiris yang menyatakan, Bu Eka, ini bumi ini datar gini-gini. Panjang penjelasannya, dan kita seolah-olah memang akan mempercayai itu. Nah, gimana caranya kita untuk ya udah nggak usah membantah itu gitu? Atau harus dibantah? Oh, Mungkin ini karena keilmuan Bunda juga terkait dengan melihat iya ya. yang Saya bisa juga dulu pernah, saya juga pernah Teh Eka percaya, bukan percaya, tapi saya eh, mempelajari tentang bumi datar itu, ya. Saya mempelajari bumi datar itu karena memang ada beberapa fakta sih ya. Tapi apa namanya, bahkan yang mengatakan bahwa astronot itu apa namanya, ke bulan pun manusia belum pernah sebetulnya gitu. Ada yang mengatakan begitu. Itu hanya bohong-bohongan aja gitu kan. Walau alam, saya juga
akhirnya saya lihat, tapi saya pelajari, tapi saya juga nggak dapat kesimpulan, Teh, Kak. Saya nggak dapat kesimpulan, jadi saya nggak tahu persis itu bumi itu putar, datar atau flat gitu ya. Saya nggak tahu, Teh, Kak. Dan saya ingin berkata saya tidak tahu, meskipun saya pernah mempelajarinya ya. Saya pernah mempelajarinya, tapi saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Ya, itu udah, dan masalahnya begini juga sebetulnya. Di dalam saya pernah cerita nggak ya tentang apa namanya kegelapan ya, yang kegelapan dunia kegelapan yang dipelihara oleh iblis. Ya. Iblis itu masih ada sampai sekarang, dia masih hidup dan memang tugasnya adalah menjerumuskan manusia. Kerjanya itu dia bersama setan-setan, setan-setan bawahannya. Mereka tuh mempunyai suatu organisasi em, yang sangat teratur dan rapi dan tujuannya hanya satu, yaitu ingin menjerumuskan manusia. Jadi mereka tuh suka nongkrongin manusia, mereka ingin manusia terjerumus berbuat salah dan mereka senang dan mereka terus mencoba untuk membujuk manusia, akhirnya mereka bisa menjadi ahli neraka. Itu mau tugasnya itu apa namanya si iblis dan setan-setan itu adalah seperti itu. Ya, kemudian ini erat hubungannya juga dengan delusi atau ilusi jadi kelompok iblis ini memang sering memberikan ilusi-ilusi ya atau kebohongan-kebohongan yang sifatnya sangat mendunia gitu. Dan mereka juga apa namanya membunuh ilmuwan-ilmuwan juga yang mengatakan hal-hal yang benar gitu ya. Seperti misalnya apa ada penemuan dari ilmuwan yang bisa kita kalau ingin mendapatkan apa power ya, power dalam arti power apa source ya energi itu tidak harus membeli gitu, tapi kita bisa mendapatkannya dengan harga yang super duper murah gitu. Tapi itu ilmuwan itu dibunuh sama anggota kegelapan ini. Karena anggota kegelapan ini dia memerlukan uang, organisasi kegelapan ini memerlukan uang dan mereka tidak mau manusia mendapatkan kebaikan apa namanya kemurahan, murah apa dapat kebaikan dari alam ini dan mereka selalu menjadikan apa trik-trik yang menjadikan mereka bisa produce money sehingga mereka bisa membiayai orang-orang yang mau hidup atau bekerja untuk apa dunia satanik ya. Salah satu misalnya contoh aja misalnya dalam dunia pertanian, kalau di dunia pertanian itu kan dibilangnya kita harus membuat apa namanya harus membeli bibit harus yang bagus, harus beli pupuk, harus apa. Padahal sebetulnya manusia itu tetap bisa hidup bahkan tanpa pupuk. Pupuk yang ada harus dibeli itu. Manusia itu bisa hidup hanya dengan membuat pupuk yang sudah ada di alam ini. Dengan mempelajari alam, maka manusia bisa membuat pupuk yang menjadikan tanah ini menjadi tumbuh subur. Dan itu yang delusion yang dilakukan oleh mereka sehingga bertani itu harus membeli pupuk, bertani itu harus membeli pestisida karena itu adalah bisnis mereka. Sama seperti halnya juga dengan apa namanya kesehatan, bahwa kesehatan itu harus dengan ke dokter, minum obat yang obatnya harus sepanjang hidup sehingga apa yang terjadi itu adalah kita manusia memberikan kontribusi terhadap sistem kesehatan yang satanik sebetulnya seperti itu. Padahal kesehatan kita bisa kita dapatkan yaitu dari alam ini, dari berbuat baik, dari berintegrasi dengan melihat alam ini bagaimana manusia bisa sehat karena zaman dulu nggak ada dokter juga tetap bisa sehat gitu. Ya manusia bisa tetap sehat. Jadi manusia itu sekarang lebih sakit daripada manusia zaman dulu ya karena kita terkena yang disebut dengan apa namanya bisnis pengobatan yang sifatnya satanik. Lihat apa tuh di medicine itu di apa namanya farmasi apa lambangnya? Ular. Ular. Dan ular itu adalah setan, lambang setan karena dia
ya yang menggoda Nabi Adam itu juga bentuknya adalah ular. Jadi seperti itulah kita banyak sekali kalau kita hidup sekarang dalam suatu kondisi yang sudah sangat dipengaruhi oleh apa namanya organisasi yang satanik ini ya. Itu kita nggak nyadar ya, kita nggak sadar, dan karena itulah kemudian ada ini apa namanya tadi dunia flat itu tadi gitu, karena dari satanik itu mengatakan dunia bulat. Satanik mengatakan jangkanya, kemudian ada yang mengcounter itu, kemudian ada ilmuwan-ilmuwan mengatakan bahwa dunia ini adalah apa namanya flat, karena selama ini juga belum di apa namanya, setelah dipelajari ya, ketika ada film-film yang di bulan itu sebetulnya itu adalah ada di ruangan jadi photoshoot gitu, tapi bukan bulan yang sebenarnya. Kalau di bulan nggak ada bayangan, tapi itu ada bayangannya dan sebagainya. Jadi ada beberapa ilmuwan yang nggak mau dibohongin, sehingga akhirnya mereka ya mencoba untuk memahami hal yang lain. Tapi saya pikir kalau saya sih apa namanya, saya juga pernah ditertawakan ketika saya mulai berbicara tentang dunia apa bumi itu flat, itu ada yang mentertawakan saya. Tetapi saya juga nggak apa-apa ya, biarin aja ketawain. Kan saya sendiri juga nggak tahu saya. Terus kemudian saya berpikir apakah saya harus harus bagaimana ya untuk bisa membuktikan, enggak, biarin aja, toh nanti kita juga akan lihat bumi itu bulat atau flat. Yang sekarang kita ada hal-hal lain yang perlu kita fokuskan gitu ya. Seperti misalnya kalau di keluarga kita punya tugas-tugas keluarga, bagaimana mencari ilmu untuk bisa mendidik anak, mengaplikasikannya, memperbaiki ibadah, membaca Quran, menghafal Quran, banyak hal yang bisa kita lakukan, dan kita kadang-kadang dialihkan fokus kita kepada hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi kalau udah gitu gimana, kita TK senyum-senyum aja udah. Kalau misalkan mau pengen mempelajari ya silakan aja dipelajari, nggak apa-apa kok. Dan juga nggak akan ada masalah, nanti nggak ada kok di akhirat nanti yang percaya bumi bulat sebelah kanan, yang percaya bumi datar di sebelah kiri, itu nggak ada, masuk surga masuk neraka nggak ada. Jadi ya udah aja, take it easy pokoknya. Gitu TK ya. Oke, mungkin itu Syukran Mbak bisa. Adi. Sama-sama. Iya. Ibu Cucu ini ada komen nih. Apa komennya Teh Wina? Inspirasi bikin pupuk dari sisa dapur. Masya Allah, sudah diatur semuanya sama Allah yang Maha Agung. Oh, Bu Cucu pengen ini. Saya tuh sebenarnya sedang diminta oleh tetangga-tetangga di sekitar saya untuk memberikan pelatihan terkait dengan apa namanya pengolahan sampah organik di rumah tangga. Kalau Bu Cucu berminat, nanti saya kasih informasinya, ikutan aja sama saya kalau mau. Ini juga mau ikut ya Bunda? Mau ikut ya, boleh. Kalau kan kebanyakan yang mau ikut, berarti kita bikin sendiri aja. Grup sendiri. Tapi kalau itu boleh, ayo. Nanti saya kasih undangannya. Apa namanya, nggak apa-apa. Nanti saya minta izin sama koordinator yang di sini. Boleh nggak ada teman-teman saya pengajian yang mau ikut gitu. Insya Allah boleh. Ya, memang nanti lihat kalau pupuk organik dari sisa dapur, saya akan tunjukkan ada sesuatu, bukan cuma pupuk. Ada suatu keajaiban yang Allah berikan pada sisa-sisa dapur kita. Masya Allah, bisa jadi obat, jadi alat cuci, alat pembersih cleaner di rumah kita, bisa menjadi obat jerawat, bisa menjadi obat diabetes, bisa menjadi obat pusing, macam-macam dia pokoknya. Nanti ikutan dia, ikut Bu Cucu. Allah, insya Allah. Iya. Oh, itu dari sisa-sisa dapur itu? Iya. Iya. Jadi saya untuk menghilangkan karang gigi, untuk menghilangkan ketombe, dan yang terakhir ini yang saya sedang rasakan sekarang adalah rambut saya udah nggak rontok lagi, Bu. Dulunya rontok, kan kalau udah usia kita rontok ya rambutnya ya. Sekarang saya rontoknya tinggal dikit sekali. Dan yang asisten rumah tangga di rumah saya bilang begini, tinggal tunggu aja Bu Hani rambutnya hitam lagi katanya gitu. Ketombe sudah berkurang dan rambut rontok sudah berkurang, dan bisa untuk mengobati diabetes, darah tinggi, asam urat, wah segala macam bisa.
Pokoknya saya hanya bisa mengatakan Masya Allah, Subhanallah, sungguh Allah tuh maha baik. Hanya dengan sisa-sisa sampah kita bisa memperoleh manfaat yang manfaatnya itu berlipat ganda. Itulah kalau kita mau berjalan di sistemnya Allah. Tapi kalau kita mau cari jalan lain sendiri, ya jalan susah namanya itu. Ya, namanya jalan SUSAH, susah. Oke, itu mau bisa saya sampaikan hari ini. Kita ketemu minggu depan ya, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan saya sampaikan waktunya kepada Teh Wine. Silakan Teh Wine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda. Sama-sama, sama-sama. Sebelumnya saya mewakili teteh-teteh, ibu-ibu, bapak dan mak yang bergabung dalam generasi kurang ini sejak praktek pada Bunda Hani yang telah meluangkan waktu dan menjadi nasihat, ilmu dan belajar. Sekian kegiatan hari ini. Mari kita ucapkan doa. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan apabila kegiatan kami membawakan kegiatan hari ini ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kehadirannya untuk kepada ibu-ibu, bapak dan teteh semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, selamat siang. Ya, terima kasih Bu Cucu, Bu Rohma, Bu Eka, Bu Tini, Teh Desi, Teh Dwi, Bu Dwi, Bu Eti, Teh Widya, Teh Titin, ada Teh Nurul juga, ada dengan Bu Rosmana. Terima kasih semuanya, sehat-sehat semuanya. Izin pamit ya. Assalamualaikum. Saya akhiri.